hadimal ladzat, dia yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, lezatnya makanan hanya sejengkal di tenggorokan, hilang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pandangan hanya di pelupuk mata, melayang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pendengaran hanya sampai ke gendang telinga, hilang. Banyak-banyak mengingat dia. Siapa dia? Nasihat yang tak berbunyi, nasihat yang tak bersuara, nasihat yang tak berhuruf. Dia hanya diam, tapi dia pasti datang. Rupanya orang kalau ingat mati, masjidnya besar. Berarti selama ini kenapa masjid kecil yang sedekah tidak ingat mati? Makanya duitnya kecil, masjidnya kecil. Baru saya paham melalui masjid Thayyibah. Betul, Thayyibah. Nah, ini takut kita salah sebut. Kalau laki-laki Thayyib, kalau perempuan Thayyibah. Thayyib artinya baik. Orang Arab kalau mendengar qari baca Quran, Ar-Rahman, Thayyib. Qarinya baca Quran di belakang. Saya kira tausiahnya di belakang juga. Thayyib, baik. Sampai ke Indonesia Thayyib enggak pulang-pulang. Thayyibah, baik, perempuan yang baik. Masjid ini tempat yang baik. Tanahnya paling baik karena tanahnya tak bisa dijual. Tanahnya tidak bisa diwariskan. Tanahnya tidak bisa dihibahkan. Wa annal masajida lillah, karena tanah ini sudah menjadi milik Allah. Tapi jangan mentang-mentang ini milik Allah lalu pintunya tidak dikunci. Maling tidak mau tahu, nanti dia ambil. Pas ditangkap Pak Polisi, kenapa kau ambil? Milik Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perjalanan menuju hotel saya berpikir, ternyata nasihat yang paling kuat untuk mengingat kematian adalah kuburan. Kuburan orang lain tidak membuat kita takut pada mati, karena kita menganggap itu kubur dia, itu makam orang lain. Kuburan kita sendirilah yang membuat kita mengingat mati. Apakah ada dasarnya? Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Orang-orang yang datang dari Makkah namanya Muhajirin. Mereka mengatakan Nabi mesti dikuburkan di Makkah, karena Nabi orang Makkah, lahirnya di Makkah, besarnya di Makkah, kuburnya mesti di Makkah. Kata orang Madinah, tidak. Nabi meninggalnya di Madinah, berjihadnya di Madinah, 10 tahun di Madinah, sahabat yang baik-baik di Madinah, maka Nabi mesti dikuburkan di Madinah. Ikhtilaf antara sahabat. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya pernah mendengar Nabi bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi dikuburkan di mana kami meninggal, disitulah kami ditanamkan, disitulah kami dikebumikan, disitulah kami disemayamkan. Tidak perlu jasadnya dibawa kemana. Maka jasad Nabi tidak dibawa ke Makkah, jasad Nabi tidak dikuburkan di Baqi, jasad Nabi dikuburkan di tempat beliau meninggal. Di atas kasur tempat tidur beliau, bawahnya digali, ditanamkan di sana. Itulah kubur Nabi di kamar Sayyidatuna Aisyah, di samping taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku. Tapi ada hadis satu lagi berkata, ma baina qabri, antara kuburku dan mimbarku. Bagaimana mungkin Nabi berkata antara kuburku, padahal dia belum meninggal dunia? Itu menunjukkan bahwa dia sudah menunjukkan tempatnya sebelum dia meninggal. Ma baina qabri, antara kuburku dan mimbarku, raudhatun
riyadil jannah. Ramadan tahun lalu kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, khatam 30 malam. Salah satu riwayat dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah ditulis oleh Imam Al-Qushairi, ada salah seorang wali Allah menggali kuburnya sebelum dia meninggal dunia, dan setiap malam dia tahajud di dalam lubang itu membaca Quran dan berzikir, karena lebih khusyuk, lebih takut, lebih ikhlas, lebih bersih, lebih murni hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari pengajian ini semuanya menggali kubur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang takut cerita tentang mati. Seorang suami kalau cerita tentang mati, nanti kalau papa mati gimana ma? Jangan cerita mati. Seorang istri takut cerita mati, padahal kematian akan datang. Hari ini Abdul Somad bukan sedang mengajar, Abdul Somad tidak sedang ceramah, tapi sedang bercerita bahwa dalam perjalanannya dia mengambil pelajaran. Pelajaran tidak hanya diambil dari buku, pelajaran tidak hanya diambil dari kitab. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Makanya kalau kita jalan-jalan itu matanya dibuka, supaya ketika di jalan itu kita banyak dapat pelajaran-pelajaran. Di antara pelajaran yang saya dapat dalam perjalanan saya dari Samarinda ke Balikpapan adalah bahwa ternyata kalau kita ingat mati, harta kita akan kita habiskan untuk membangun masjid. Ternyata kalau kita ingat mati, kita tidak takut dan tidak khawatir. Kenapa masjid bisa sebesar ini? Jawabannya saya dapat subuh ini. Ternyata orang-orang masyarakat muslimin muslimat di sekitar masjid sudah sholat subuh 16 tahun, barulah bisa jamaahnya, masjidnya semuanya besar, tiangnya besar, kubahnya besar, jamaahnya besar, kursinya pun besar. Itu maka saya tak duduk di sini. Kalau saya duduk tenggelam, saya nampak betul saya kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ulang tahun yang ke-16 safari subuh ini. Baru di masjid ini saya dikasih tahu oleh protokol. Tidak diberitahu bahwa ini ulang tahun safari subuh yang ke-16. Kalau mau masjidnya besar, maka safari subuh. Dalam pikiran saya, kalau 16 tahun aja sebesar ini, apalagi kalau 25 tahun. Ini nampaknya masjidnya akan mengalami pembesaran terus. Semakin besar masjidnya, semakin luas tanah yang dipakai, semakin ramai jamaah, maka disitulah Allah akan menurunkan rahmatnya ke negeri ini. Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada yang negerinya baldatun thayyibatun, negerinya baik, pekerjaan mudah, banyak uang, rumah mewah, mobilnya cantik, tapi Allah tidak Rabbun Ghafur, karena Allah tidak disembah. Pernikahan sejenis diizinkan, khamar dijual belikan, negerinya thayyibatun, tapi Allah tidak Rabbun Ghafur. Kita ingin bukan cuman baldatun thayyibatun, tapi kita ingin Rabbun Ghafur. Karena kalau cuman thayyibatun di dunia saja dapat, akhirat belum tentu. Kalau cuman thayyibatun baik di dunia, dunia hanya sementara, dunia hanya sekejap, setelah itu habis. Yang kekal abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih kekal, akhirat lebih abadi. Dunia sekejap, hanya bernaung di bawah pohon yang rindang karena panas cahaya matahari.
tidak sanggup melanjutkan perjalanan, bernaung sebentar. Abdul Somad dalam perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan, karena panas terik berhenti sebentar di bawah pohon yang rindang, sejuk, adem, ayem, sementara matahari redup. Begitu matahari redup, perjalanan akan dilanjutkan. Begitulah hidup di dunia ini, sementara saja. Menjadi pejabat sementara, menjadi orang kaya sementara, menjadi orang cantik sementara, menjadi orang ganteng, gagah, perkasa sementara. Setelah itu yang kekal abadi hanyalah di surga atau di neraka. Di surga khalidina fiha abada, di neraka sama juga. Tapi insya Allah yang hadir di majelis ini semuanya masuk surga, tidak pakai transit di neraka. Yang tidak menyebutkan amin, hati-hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya 200. Siapa orang yang cerdas? Kata Nabi, Al-Kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, dia tekan keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan apa yang akan aku hasilkan setelah aku mati nanti. Ingin membuat sesuatu yang mewah, yang besar, yang megah, dia tekan keinginannya. Akhirnya tanah diwakafkan, di atas tanah dibangun masjid, dibangkitkan semangat jamaah untuk sholat subuh berjamaah, ditekan keinginan-keinginan hawa nafsu. Akhirnya itulah yang menjadi kekal abadi. Berapa banyak orang-orang kaya di dunia ini, begitu mati meninggalkan dunia, hartanya ditarik seperti harimau mendapatkan bangkai rusa. Satu mencakar kakinya, satu mengambil kepalanya, yang satu menarik ekornya, tulang-tulangnya dimakan semut, lemak-lemaknya dimakan rayap, habis tak tersisa. Mana yang kekal abadi? Masjid. Karena developer tidak akan mungkin mengambil masjid untuk buat perumahan. Kalau kuburan, hati-hati. Kuburan kalau tidak ditembok, diambil pemborong. Mohon maaf, pemborong, jangan tersinggung. Kalau tersinggung berarti pernah ngambil kuburan jadi perumahan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang keinginan hawa nafsu tidak pernah cukup. Sudah punya satu mobil, mau dua. Sudah ada satu rumah, mau bertambah. Ada kebun 5, 10, 20 hektar, mau sejauh mata memandang. Yang bisa menekan hawa nafsu hanyalah mengingat kematian. Aksiru, perbanyaklah min zikri, mengingat-ingat hadimal ladzat, dia yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau dia sudah datang, lezatnya makanan hanya sejengkal di tenggorokan, hilang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pandangan hanya di pelupuk mata, melayang. Kalau dia sudah datang, lezatnya pendengaran hanya sampai ke gendang telinga, hilang. Banyak-banyak mengingat dia. Siapa dia? Nasihat yang tak berbunyi, nasihat yang tak bersuara, nasihat yang tak berhuruf. Dia hanya diam, tapi dia pasti datang. Ustadz Abdul Somad akan datang ke Masjid Thaibah. Rupanya sudah diumumkan 3 tahun yang lalu. Hari ini baru datang. Pejabat akan datang, balehonya dipasang, karpetnya sudah dibentang. Batal datang, tapi kematian tak pernah disambut. Ada di antara bapak ibu yang pernah menyambut kematian? Ahlan wa sahlan, wahai kematian. Pernah bapak ibu ada menyambut grup? Selamat datang wahai kematian. Kematian tidak pernah diinginkan, tapi dia datang tanpa memberitahu. Ada yang diberitahu kematian datang. Suatu ketika datanglah seseorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Dia bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang namanya tadi kita sebut 4 kali dalam tasyahud akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man anta? Nabi Ibrahim sahibul bait, dia bertanya kepada tamunya, man anta? Kamu siapa? Apa kata tamunya? Ana malakul maut, aku malaikat maut. Bayangkan kalau tamu kita pagi ini datang malaikat maut. Kamu siapa? Malaikat maut. Kamu mau apa? Madza turidu? Kamu mau apa malaikat maut? Kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut menjawab, uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawa. Kata Nabi Ibrahim, aku ini Khalilullah, aku ini orang paling dekat dengan Allah, aku ini kekasih Allah. Apakah mungkin ada kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Apakah ada kekasih yang mau menyakiti kekasihnya? Kekasih takkan mungkin menyakiti kekasihnya. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawab malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi. Adakah kekasih yang tak suka berjumpa dengan kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu cabutlah nyawa. Mana tahu nanti malaikat maut datang, cobalah ajak bernegosiasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Tukang kredit. Tukang kredit aja tidak bisa diajak mundur, apalagi malaikat maut. Ini kenapa bisa? Ibrahim alaihissalam. Di antara banyak manusia, ada beberapa orang diangkat menjadi nabi. Di antara beberapa nabi, ada yang diangkat menjadi rasul. Di antara beberapa rasul, ada yang diangkat menjadi ulul azmi. Di antara ulul azmi itu adalah Sayyidina wa Maulana Ibrahim alaihissalam. Bukan kita, tapi ada beberapa hamba Allah yang saya jumpai, dia ingin coba tawar menawar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Haji umurnya berapa? 85 tahun Pak Ustaz. Tapi saya berharap Allah jangan matikan saya dulu. Dalam hati saya ini bonusnya sudah hampir 1/4 abad. Jadi gimana caranya minta kepada Allah? Saya minta kepada Allah, Pak Ustaz sedang membangun 3 masjid. Ya Allah, jangan matikan aku dulu sebelum 3 masjid ini selesai. Begitu caranya tawar menawar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa. Ketemu orang isi kepalanya macam-macam. Ketemu lagi di satu tempat. Ustaz Somad, tolong doakan saya. Doa apa Pak Haji? Supaya Allah jangan matikan saya dulu sebelum saya membangun 99 masjid. Macam-macam, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam. Ini orang-orang yang cerdas, bernegosiasi dengan Allah. Apakah mungkin Allah menambah umurnya? Wallahu a'lam bissawab. Yamhullahu ma yasha. Tulisan di Lauhil Mahfuz, Allah kuasa untuk menetapkannya. Wa yuthbit, Allah kuasa untuk menetapkan. Wa yamhullah, Allah kuasa untuk mencabut. Bisa saja dihapus oleh Allah. Allah itu fa'alul lima yurid. Allah tidak pernah melanggar peraturan. Manusia bisa melanggar peraturan karena manusia mengikuti aturan, tapi Allah tidak melanggar peraturan karena aturan dan peraturan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.